bertemu lagi bersama saya Ituy di program VL Virtual Learning. Hai sis and bro, kalau kemarin kita sudah belajar tentang faktor produksi dalam usaha tani, yaitu lahan dan tenaga kerja. Nah, sekarang kalau kalian mau buka usaha, kalian butuh apa? Ya, modal. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang faktor produksi dalam usaha tani, yaitu modal. Modal dari segi ekonomi merupakan salah satu faktor produksi yang berasal dari kekayaan seseorang yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Berdasarkan sifat substitusinya, ada land saving capital. Dengan modal land saving capital, petani dapat menghemat penggunaan lahan tanpa menambah luas lahan, namun tetap dapat meningkatkan produksinya. Contohnya adalah dengan cara intensifikasi lahan, penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, dan pestisida. Nah, selanjutnya adalah labor saving capital. Dengan labor saving capital, petani dapat menghemat penggunaan tenaga kerja seperti penggunaan traktor untuk membajak lahan dan penggunaan thresher untuk penggabahan. Nah, selanjutnya berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya ada modal aktif dan modal pasif. Modal aktif adalah modal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan hasil produksi dari usaha tani. Contohnya adalah pupuk. Nah, modal pasif adalah modal yang digunakan untuk mempertahankan isi dari produk usaha tani. Contohnya adalah kemasan, packaging yang kita buat sedemikian rupa seperti bungkus, karung, plastik, dan lain-lain yang menarik pembeli untuk membeli produk kita. Nah, berdasarkan waktunya ada modal produktif dan modal prospektif. Modal produktif adalah modal yang secara langsung dapat meningkatkan hasil produksi dari usaha tani yang kita lakukan. Contohnya adalah pupuk dan bibit unggul. Yang kedua, modal prospektif. Modal prospektif adalah modal yang digunakan untuk meningkatkan produksi usaha tani dalam kurun waktu yang cukup lama. Contohnya adalah investasi. Jadi modal prospektif ini adalah modal untuk tujuan jangka panjang. Selanjutnya adalah berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsi ada modal tetap dan ada modal tidak tetap. Mari kita bahas satu persatu. Modal tetap adalah modal yang digunakan untuk beberapa kali dalam proses produksinya. Modal tetap pun dapat dibagi menjadi dua. Ada modal tetap yang dapat bergerak atau mudah dipindahkan baik hidup maupun mati. Contohnya adalah cangkul, sabit, traktor, dan lain-lain. Yang kedua, modal tetap tidak bergerak baik hidup maupun mati. Contohnya adalah lahan, rumah, bangunan yang kita bilang tadi seperti pabrik atau supermarket. Itu merupakan modal tetap tidak bergerak. Nah, dalam usaha tani, modal itu tidak hanya uang ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat lahan usaha yang dimiliki oleh petani. Sebagai faktor produksi, sebenarnya lahan tidak termasuk ke dalam modal. Nah, namun dalam penghitungan biaya, lahan dimasukkan ke dalam biaya modal karena lahan merupakan barang modal atau aset tetap yang dimiliki perusahaan. Karena lahan merupakan sesuatu yang selalu digunakan oleh petani sehingga dia disebut dengan modal tetap. Lahan sebagai barang modal tidak perlu didepresiasi. Lahan pada umumnya tidak turun kegunaannya kecuali apabila mengalami kerusakan akibat longsor, erosi, dan bencana alam lainnya. Dalam keadaan biasa, nilai lahan akan selalu meningkat sehingga tidak mengalami depresiasi melainkan apresiasi. Pekerjaan-pekerjaan memperbaiki lahan akan
menambah kegunaan lahan tetapi mengeluarkan biaya. Demikian pula apabila pekerjaan itu dilaksanakan sendiri oleh petani, maka harus tetap diperhitungkan sebagai biaya. Pekerjaan demikian harus dianggap sebagai penanaman modal yang disebut modal ameliorasi dan harus dicatat sebagai modal tetap. Terhadap modal ameliorasi ini pun harus dikenakan biaya depresiasi. Nah, selanjutnya bangunan. Bangunan yang ada di atas farm atau usaha tani kita termasuk sebagai modal tetap. Di antaranya adalah bangunan rumah, gudang, kantor, kandang, sumur, instalasi listrik, serta jalan di usaha tani kita. Bangunan rumah tinggal peternak yang ada di atas lahan usaha harus digolongkan ke dalam modal tetap. Akan tetapi apabila letaknya terpisah dan berada di luar farm atau usaha tani kita, tidak termasuk sebagai modal tetap, melainkan termasuk kekayaan di luar usaha. Demikian pula dengan bangunan rumah pegawai atau karyawan yang berada dalam farm atau usaha tani termasuk sebagai modal tetap. Nah, gudang yang dipergunakan sebagai tempat menyimpan hasil produksi sebelum dijual, pakan ternak dan obat-obatan, pupuk serta alat-alat dan perkakas lainnya, serta ruang kerja termasuk sebagai bagian dari modal tetap. Dalam perusahaan peternakan atau pertanian modern, tiap jenis bahan yang disimpan harus dalam gudang-gudang yang sesuai dengan sifat barang yang disimpannya, agar tidak mengakibatkan turunnya mutu atau kualitas barang yang disimpan. Misalnya seperti susu harus disimpan dalam kamar khusus atau yang disebut dengan kamar susu. Ternak yang ada sejak lahir sampai berproduksi memerlukan biaya pemeliharaan. Semuanya harus dianggap sebagai penanaman modal. Apakah modal termasuk modal tetap atau bukan tergantung apakah modal tersebut diterima kembali dalam jangka waktu 1 tahun lebih. Apabila pengeluaran dapat diterima kembali dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, misalnya anak ayam broiler, maka tidak termasuk sebagai modal tetap. Demikian juga dengan anak sapi yang dijual dalam umur 1 tahun atau kurang, tidak dianggap sebagai modal tetap, tetapi biaya yang dikeluarkannya dianggap sebagai biaya eksploitasi. Ternak induk yang dipelihara untuk menghasilkan anak haruslah dianggap sebagai modal tetap. Oleh karena itu, biaya ternak induk dapat dibebankan sebagai biaya depresiasi. Karena walaupun pada awalnya ternak induk mengalami peningkatan nilai, namun pada unsur umur tertentu produktivitas akan mulai menurun, sehingga nilainya pun akan ikut menurun. Oleh karena itu, perlu diperhitungkan penyusutannya. Ternak pada perusahaan peternakan dapat dibedakan atas ternak usaha dan ternak kerja. Ternak usaha adalah ternak yang dimanfaatkan untuk memproduksi susu, telur, daging, dan sebagainya. Sedangkan ternak kerja adalah ternak yang dipekerjakan dan dimanfaatkan tenaganya, namun rata-rata ternak kerja setelah memasuki masa monopause atau sudah tidak produktif lagi, maka akan menjadi ternak potong juga dan juga akan menghasilkan keuntungan. Nah, selanjutnya mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan dalam perusahaan peternakan merupakan barang modal tetap yang digunakan untuk memperlancar pekerjaan dengan tujuan memperoleh hasil yang tinggi dan biaya pokok yang rendah. Tujuan ini hanya akan dicapai bila mesin tersebut digunakan secara penuh terus-menerus dalam jangka waktu sepanjang mungkin. Dalam analisis jangka pendek, biaya mesin dan peralatan yang tahan lama tidak dibebankan dalam 1 tahun analisis, tapi menyebar sepanjang umur ekonomisnya berupa depresiasi atau penyusutan. Dan ini juga berlaku untuk usaha pertanian secara luas. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang modal tidak tetap. Modal tidak tetap adalah modal yang dalam proses produksi habis pakai pada tiap pengulangan produksi harus disediakan kembali. Pada umumnya yang digolongkan dalam modal tidak tetap adalah tanaman berumur semusim, alat-alat kecil yang lekas rusak, dana eksploitasi, pakan ternak, dan termasuk
termasuk pula diantaranya adalah modal operasional. Dalam setiap perusahaan ada penerimaan dan ada pengeluaran. Dalam jangka pendek, keadaan yang paling baik adalah apabila penerimaan dapat menutupi pengeluaran atas modal tidak tetap. Penerimaan dan pengeluaran tersebut harus terjadi berturut-turut dalam satu cash flow yang baik. Nah, sampai di sini dapat dimengerti? Oke, saya rasa dapat dimengerti. Jika ada yang tidak dapat dimengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan bikin video spesial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Nah, sekian pertemuan virtual learning kita hari ini. Selamat belajar dan jangan bosan-bosan terus untuk selalu mencari ilmu, karena belajar adalah satu hal atau satu tahap menuju tujuan yang ingin kalian capai. See you the next video. Selamat belajar.